Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana 'ala 'abdihi liyukhrijahum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tutahhirul qulub minal ghishil 'ain. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di siang hari yang mubarak ini, di masjid yang megah ini, kita bersama-sama naikkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk di antara hamba Allah yang paling beruntung, karena bisa meluangkan waktu kita, memudahkan langkah kita untuk menunaikan ibadah salat Jumat yang menjadi kewajiban kita. Kesyukuran ini semakin mendalam, saudara, karena hari ini merupakan hari yang paling istimewa, hari keramat dari bangsa Indonesia. Maka kesyukuran itu harus terus tertanam dalam batin orang-orang beriman. Salawat dan salam marilah kita senandungkan bagi junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dihadirkan oleh Allah untuk memproklamirkan kemerdekaan manusia, untuk membebaskan manusia dari berbagai belenggu yang menggenggam dan merusak umat manusia. Nabi yang hadir untuk menyelamatkan kita sekalian dari kesesatan dan kebodohan, sekaligus mengantarkan kita untuk menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang beriman pasti akan masuk surga, kecuali mereka yang enggan saja, yang tidak mau memasukinya. Selaku khatib, saya ingin mengajak diri saya, keluarga, dan kita semuanya hamba-hamba Allah, marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Hidup yang sangat dinamis, hidup yang dihadapkan pada berbagai macam fitnah dan ujian yang boleh jadi dialamatkan kepada umat Islam dan bangsa ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini seluruh bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun proklamasi, hari ulang tahun ke-73 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Insya Allah kita semuanya dengan gegap gempita kita hadir, lalu kemudian kita nyatakan sebagai bangsa yang merdeka. Tapi kaum muslimin yang mulia, izinkan saya mengajak kita sekalian, apa makna di balik kemerdekaan yang didapatkan oleh bangsa ini? Karena ini penting buat kita semuanya sebagai generasi penerus yang insya Allah akan meneruskan perjuangan bangsa dari para pendahulu kita. Yang pertama, wahai saudaraku yang mulia, kita memaknai kemerdekaan bangsa ini sebagai rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah memberikan kesempatan kepada bangsa ini untuk menjadi bangsa yang merdeka. 350 tahun kita berusaha membebaskan bangsa ini. 3,5 tahun dijajah oleh Jepang dengan kekuatan bambu runcing dan anak panah, tapi kita bisa menyatakan kemerdekaan. Tidak lain dan tidak bukan kalau bukan karena berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
apalagi dalam catatan sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Haikal. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya teks proklamasi pada awalnya adalah pernyataan yang disusun di rumah Syekh Ali Alail Abdurrahman Alaidrus, yang selama ini dalam catatan sejarah tidak pernah ada, kecuali ada dalam catatan sejarah di Pegangsaan Timur. Rumah tidak ada nama. Inilah yang harus diperjelas dalam perjalanan sejarah bangsa ini, agar tidak boleh lupa terhadap sejarah. Karena rumah Syekh Ali Abdurrahman Alaidrus itulah yang kemudian disusun formulasi kalimat yang kaum muslimin yang mulia. Ini kesadaran para habaib. Apa kalimatnya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itulah kalimat awal. Tapi kemudian Insinyur Soekarno bersama para tokoh lainnya mengubah dengan pernyataan proklamasi sebagaimana yang kita bacakan selama ini. Kaum muslimin yang mulia, kita sadari betul bahwa ini adalah benar-benar karena rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada bangsa ini. Maka menjadi kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, kalau kalian bersyukur akan tambahkan nikmatku, tapi kalau kalian ingkar, wahai umat Islam, wahai rakyat Indonesia, kalau kalian ingkar, ingat sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ini peringatan Allah. Bagaimana kita bersyukur kaum muslimin yang mulia? Sebagai bagian dari mayoritas negeri ini, kita harus menyatakan rasa syukur kita minimal ada 3. Kesyukuran yang harus ditampilkan, yang pertama ada kesadaran bahwa kita terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa tinggalkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau ada sebagian kelompok masyarakat yang ingin melepaskan agama dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan, harus kita tantang bersama-sama, karena ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan orang Indonesia, bukan karena keberanian para pahlawan, tapi benar-benar karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perjalanan kehidupan bangsa ini harus senantiasa berpedoman pada semangat spiritualitas dan semangat keagamaan. Apakah kebijakan pemerintah, apakah perjalanan masyarakat, harus tetap menjadi pedoman dengan pedoman agama. Apapun agama yang dianut, insya Allah, karena kita sudah punya komitmen terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengisi kemerdekaan ini yang kita kenal dengan melakukan perubahan. Kita membangun bangsa kita. Maka yang menjadi pertanyaan awal buat kita sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah, kita tanyakan apa yang kita mulai dalam membangun bangsa dan negara ini. Bangun bangsa ini bukan dari badan, bukan dari materi, bukan dari fisik saudara, tapi para pendahulu sudah meletakkan dasar pembangunan ini, yaitu membangun rohani, membangun mental spiritual, membangun akidah dalam perspektif Islam, dan membangun ideologi dalam perspektif kebangsaan. Agar supaya bangsa ini tidak goyah, secara Islam, insyaAllah akidah Islam akan menjadi pedoman kita yang harus kita kuatkan. Dalam prinsip Ustadz Hasan Al-Banna mengatakan, wahai kaum muslimin, perkuatlah akidahmu dengan kalimat salimul akidah, selamatlah akidah. Yang harus kita perbaiki adalah akidah Islam. Karena hari ini ada perkembangan, ada dinamika tauhid, dinamika keagamaan yang boleh jadi merupakan upaya sadar atau tidak yang akan menyebabkan goyahnya bangsa ini, karena akidah sudah mulai diganggu. Akidah Islam dengan kalimat-kalimat polesan yang indah didengar,
tapi sangat berbahaya. Itulah yang kemudian dikenal dengan Islam Nusantara. Padahal Islam cuma satu. Islam diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Kalau Muslim boleh jadi Muslim Indonesia, ada Muslim Timur Tengah, ada Muslim Eropa, karena berkaitan dengan sikap, tradisi dan budaya. Tapi Islam, insya Allah inilah ad-din, manhaj yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi lain yang datang sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau agama cuma Islam, tapi kalau Muslim, insya Allah disilakan mau digunakan dengan kalimat Muslim Indonesia, Muslim Nusantara, Muslim Timur Tengah, disilakan. Tapi jangan menggunakan kalimat, karena Islam adalah ad-din, Islam adalah manhaj yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tugas kita penguatan akidah di masjid-masjid, di sekolah-sekolah diajarkan. Sayang pendidikan kita, insya Allah 2 jam yang disiapkan oleh negara untuk pendidikan agama. Apa yang harus diajarkan kaum muslimin hamba Allah? Padahal dalam agama Islam harus akidah, harus Al-Quran dikuasai, harus fikih, harus akhlak, dan harus sejarah peradaban Islam. Bagaimana dengan 2 jam pelajaran 1 pekan bisa mengajarkan 5 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh anak-anak generasi bangsa ini? Ini semestinya menjadi perenungan dan pemikiran kita bersama. Sebagai Muslim, kita punya tanggung jawab karena bangsa ini dimerdekakan dengan semangat takbir. Maka ketika kami mengikuti dai Kamtibmas di Jakarta, ada ustaz dari Jawa Timur mengatakan, insya Allah wahai Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, insya Allah kalimat takbir bukan kalimat fundamentalis, kalimat takbir bukan kalimat teroris, tapi kalimat penyemangat untuk menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang hidup. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perkuat hari ini. Bukan hanya sekadar naik bendera, pasang umbul-umbul, tapi semangat kebebasan dan kemerdekaan sebagai bangsa dan sebagai umat yang hebat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membangun, kita melakukan perbaikan, maka yang harus kita lakukan adalah penguatan akidah Islam. Atau secara kebangsaan, kita penguatan ideologi. Sayang kaum muslimin yang mulia, kita mengatakan kita ini ideologi Pancasila, tapi praktek ekonomi kita ekonomi liberal, kapitalis, yang kaya semakin kaya, yang menguasai bisa mengakses dia akan berkuasa. Sementara mereka yang berada di pinggiran, yang tidak punya modal, yang tidak punya kemampuan, dia tidak bisa berdaya, saudara. Karena sistem yang kita gunakan dalam ungkapan kita Pancasila, tapi praktek kehidupan kita, ekonomi yang kita gunakan adalah ekonomi kapitalis, liberalis, yang kita nyatakan sebagai musuh kita ini. Praktek sosial masyarakat, kita menggunakan sistem yang namanya hak asasi manusia dalam perspektif yang tidak jelas. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena HAM identik dengan kesadaran akan tanggung jawab, akan kewajiban. Kalau sudah dilaksanakan, insya Allah hak akan diperoleh. Sayang hari ini kita terjebak dengan cara berpikir lebih dulu hak daripada kewajiban. Padahal kita sudah punya prinsip dasar dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa masuk surga karena mendapatkan rahmat Allah, tapi lebih dulu harus bekerja. Kita bisa berhasil bangsa ini lebih dulu bekerja. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, laksanakan kewajiban baru menuntut hak. Tapi bukan sebaliknya. Hari ini banyak orang menuntut hak, tapi kewajibannya tidak pernah mau dilaksanakan. Ini kehidupan sosial kita yang sangat berbahaya. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita membangun bangsa ini? Kita akan penguatan tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka tidak bisa bicara lain kecuali pendidikan. Alhamdulillah, kemarin
RAPBN 2019 ditetapkan oleh negara, dibacakan oleh Presiden RI. Insya Allah biaya untuk pendidikan kita kurang lebih 417 triliun lebih. Ini memberikan gambaran bagaimana mengutamakan pendidikan. Tapi sekali lagi bagi kita umat Islam, bukan pendidikan sekuler, bukan pendidikan sosialis, tapi pendidikan yang bernuansa Islam. Insya Allah hari ini ada pendidikan Islam yang dikenal dengan Islam terpadu yang kurang lebih 2.200 institusi yang sudah ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini adalah merupakan gambaran dan semangat serta optimisme kita bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang baik ketika bisa memadukan antara ilmu pengetahuan dan teknologi di samping akhlak dan pemahaman agama secara baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak boleh lupa sebentar lagi pekan depan akan ada hari raya Idul Adha, hari raya kurban yang mendorong kita untuk selalu berkorban, karena korban pasti dapatkan kemenangan. Orang berkorban pasti menang. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupa menyongsong hari raya kurban. Mari kita bersama-sama meramaikan, menimbulkan syiar agama dengan bersemangat berkurban, karena ada janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berkorban. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, hai manusia, hai orang beriman, nikmat sudah banyak kepada kalian, maka salatlah kalian dan berkurbanlah. Barang siapa yang benci kepada kalian, mereka sendiri yang akan putus, mereka sendiri yang akan celaka, mereka sendiri yang akan diputuskan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kaum muslimin mau menang, modalnya cuma dua: salat dan berkurban. Siapa yang benci pada kalian, dia sendiri yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah statement Al-Quran, sehingga kita yakini kebenarannya. Mudah-mudahan bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, kaum muslimin menjadi muslim yang hebat, dan insya Allah kita akan menggapai keadilan dan kesejahteraan, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah kepemimpinan yang adil, yang cerdas, yang baik hati, yang peduli kepada umat dan bangsa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa huwas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tamaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di akhir khutbah ini kita bersama-sama bermunajat hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya yang membacakan doa, tapi Bapak dan saudaraku yang mengaminkan, yang insyaallah mudah-mudahan yang ikhlas akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Untuk kejayaan bangsa ini, mudah-mudahan bangsa kita akan menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang disegani, dan pemimpin kita adalah pemimpin yang dimuliakan baik di dunia, insyaallah sampai di akhirat. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sallim salawati ya ta'ala سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عددا من الله والكفار. اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك يا الله يا أرحم
آل محمد وارحمهم جميعا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.